Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Himanislik Wisud Unmul, Bang Hafiz Rizky Kuntoro. Yang saya hormati Ketua Panitia SIMAK 2021, Mbak Abibah Fiona Soraya, serta seluruh panitia yang hadir untuk membersamai jalannya konferensi pers SIMAK tahun 2021. Dan yang saya hormati dan saya banggakan tentunya rekan-rekan mahasiswa ANAP sebagai perwakilan tim delegasi silaturahmi mahasiswa administrator Kalimantan tahun 2021. Saya Sapril Nurramdani selaku moderator, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Acara yang pertama ialah pembukaan, sedang berlangsung. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. 4. Pembacaan doa. 5. Penyampaian kondisi persiapan kegiatan SIMAK 2021 yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Himanislik dan Ketua Panitia. 6. Yaitu konferensi pers SIMAK 2021, dan acara yang terakhir ialah penutup. Mungkin langsung saja kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk mengambil sikap siap tegak. Acara selanjutnya ialah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia SIMAK tahun 2021 kepada Mbak Abibah Fiona Soraya. Saya persilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang kepada semua delegasi lembaga yang berasal dari berbagai wilayah Kalimantan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat bagi kita semua hingga hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun dalam keadaan berpuasa di siang hari ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada lembaga delegasi yang hadir pada hari ini. Di sini, adapun saya akan menyampaikan terkait kepanitiaan SIMAK tahun 2021 ini. Dari kami, selaku penyelenggara SIMAK, kami kepanitiaan ini dibentuk pada bulan Januari. Dan adapun rapat panitia yang telah kami lakukan itu sebanyak 5 kali rapat dari mulai bulan Januari. Dan mungkin
Untuk kegiatan konferensi pada hari ini, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua lembaga yang hadir pada hari ini, dan saya harap kita bisa bekerja sama untuk menyukseskan acara SIMAK kita pada tahun 2021 ini, agar silaturahmi kita tidak terputuskan di tahun ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Abiba atas pemberian sambutan-sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum Humanistik Visip Unmul, sekaligus membuka acara konferensi pers Silaturahmi Mahasiswa Administrator Kalimantan tahun 2021 secara resmi. Kepada Bang Hafiz Rizky Kuntoro, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, suara saya kedengaran, moderator? Ya, kedengaran, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh lembaga, administrasi negara, administrasi publik se-Kalimantan yang telah hadir di acara konferensi kita pada hari ini. Ya, mungkin saya akan menjelaskan terkait tujuan kita konferensi pada hari ini, lebih kepada bagaimana pembahasan terkait pelaksanaan SIMAK itu sendiri. Nah, secara singkat, SIMAK itu merupakan sebuah forum silaturahmi mahasiswa administrator Kalimantan, yang mana forum tersebut itu diadakan pertemuan setiap tahun, dan ini merupakan pertemuan kedua setelah ada pertemuan yang pertama kali pada tahun 2019, dan itu dilakukan di Universitas Lambung Mangkurat. Nah, harapannya hari ini nanti pada waktu pelaksanaan SIMAK saat Unmul sebagai tuan rumah itu bisa teman-teman seluruh lembaga administrasi publik dan administrasi negara di seluruh Kalimantan itu bisa bergabung bersama-sama bergabung di forum silaturahmi regional Kalimantan. Dengan adanya forum SIMAK, kita bisa saling mengenal, kita bisa saling bersilaturahmi dan saling bertukar pikiran bagaimana cara pandang maupun arah gerak terkhusus di administrasi publik, administrasi negara itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kegiatan konferensi Forum Silaturahmi Mahasiswa Administrator Kalimantan tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Hafiz Rizky Kuntoro atas sambutan dan juga yang telah membuka acara kita secara resmi. Beranjak ke acara berikutnya ialah pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bang Muhammad Fadlan. Pada Bang Fadlan, saya persilahkan. Ya, masuk ke salah Kopil. Ya, masuk Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita melanjutkan kegiatan konferensi pers SIMAK pada hari ini, marilah kita sejenak bersama-sama membaca doa serta bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Mungkin bagi yang muslim akan saya pimpin, dan bagi teman-teman yang non-muslim silahkan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Kita awali dengan surat Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rahman, ya Allah, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara konferensi pers SIMAK negara sekarang namanya dengan memohon ridho dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini semua nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan kami. Kami mohon, perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami, agar kami menjadi pemuda yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur, senantiasa dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Kita semua masih diberikan kesempatan dan bisa melaksanakan acara konferensi pers SIMAK. Ya, meskipun melalui media sosial ini, semoga kita semua cepat dipersatukan kembali jika keadaan sudah mulai membaik dan kita bisa beraktivitas seperti normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Fadlan yang telah memimpin doa. Semoga acara kita dapat berlangsung secara sukses hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Beranjak ke acara berikutnya ialah penyampaian kondisi persiapan kegiatan SIMAK yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Himanislik dan Ketua Panitia SIMAK tahun 2021 kepada Bang Hafiz Rizky Kuntoro dan Mbak Abibah Fiona Soraya. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya secara singkat saja bagaimana menjelaskan perihal forum SIMAK. Buat teman-teman lembaga ANAP di Kalimantan yang baru-baru saja bergabung, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung. Jadi SIMAK itu kan SIMAK Silaturahmi Mahasiswa Administrator Kalimantan, yang mana itu merupakan sebuah forum silaturahmi dan sekaligus sebagai forum diskusi kita mahasiswa administrasi negara, administrasi publik di Kalimantan itu sendiri. Nah, sebenarnya kegiatannya itu buat teman-teman, jika ada teman-teman di sini yang pernah mengikuti forum admi, itu kegiatannya kurang lebih saja. Ini ada kegiatan seperti penyambutan, kegiatan diskusi, kegiatan seminar daerah, dan kegiatan lainnya. Tidak terlepas dari bagaimana kita sebagai mahasiswa itu juga perlu adanya forum-forum ilmiah, forum-forum akademis, tapi juga kita saling mempererat tali silaturahmi dan tali persaudaraan agar kita bisa saling mengenal dan bisa tahu nih. Jadi kemarin itu sempat dari saya, senior-senior saya yang memberitahu saya, itu forum SIMAK dibentuk itu untuk menyatukan kesulitan antara teman-teman ANAP, lembaga ANAP di Kalimantan terhadap forum nasional. Jadi di forum nasional kita bisa
solid gitu. Nah, bagaimana juga kita bisa saling tahu dan juga saling mengenal kalau kita tidak mengadakan pertemuan. Nah, tentu pertama kali SIMAK itu digagas dan dilaksanakan itu pada tahun 2019. Itu tepatnya di Universitas Lambung Mangkurat. Pada waktu itu hanya 6 lembaga saja yang hadir. Nah, jadi 6 lembaga itu sekarang statusnya sebagai peserta penuh. Nah, untuk teman-teman dari lembaga-lembaga yang lain, jadi itu sebagai peserta tidak penuh dan harapannya teman-teman yang baru bergabung itu bisa ikut membersamai dan bisa ikut bergabung juga nanti di pertemuan kedua Forum SIMAK yang dilaksanakan di Unmul pada tahun ini. Sebenarnya Unmul pada waktu itu dilaksanakan forumnya itu pada tahun 2020. Namun terkendala karena kondisi COVID, kondisi pandemi yang sedang melanda, akhirnya kami membuat kegiatan bernama Prasimak gitu, pada waktu itu dan menghasilkan kesepakatan bahwa Forum SIMAK di tahun 2020 itu ditunda di tahun 2021. Nah, di tahun 2021 ini baru kami bisa lagi menjalankan kegiatan SIMAK ini. Nah, mungkin untuk pelaksanaan teknis dan secara mendetilnya bisa nanti setelah ini Ketua Panitia itu bisa menjelaskan bagaimana perjalanan dan bagaimana progres kepanitiaan sudah sampai mana. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kepada Mbak Habibah Fiona Soraya, saya persilakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Habibah Fiona Soraya, selaku Ketua Panitia SIMAK tahun 2021 untuk tuan rumah Himanislik Visip Unmul dari Universitas Mula Warman. Ya baik, mungkin di sini sedikit saya ceritakan terkait kepanitiaan yang di awal tadi sudah saya sampaikan, bahwasannya dari kepanitiaan kami ini berdiri atau mulai dibentuk itu di bulan Januari tahun 2021 kemarin, dan sampai sekarang pun kami telah melalui dan coba untuk menyusun konsep untuk kegiatan SIMAK tahun 2021 ini. Dan mungkin langsung saja seperti yang ada di share screen dari para lembaga, mungkin bisa lihat ya. Di sini saya sedikit sampaikan. Jadi dari kami selaku panitia untuk kegiatan SIMAK ini, kami mengangkat terkait tema besar penelitian SIMAK di tahun 2021 ini adalah transformasi pemerintah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs melalui Agile Government. Ya, baik. Kenapa kami coba mengangkat tema besar terkait SDGs dan melalui Agile Government ini? Karena SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna menjawab permasalahan seperti kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan, seperti yang tertera pada 17 poin yang ada di dalam SDGs. Dan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Pulau Kalimantan sebagai pulau terbesar dan memiliki banyak potensi di Indonesia seharusnya mampu untuk bersaing dengan pulau-pulau lain seperti di Pulau Jawa ataupun di Pulau Sumatera untuk mewujudkan SDGs ini. Dan dalam hal mewujudkan itu tentu dibutuhkan agile governance, di mana dalam mewujudkan SDGs ini pemerintah harus cepat tanggap atau responsif dalam menjawab permasalahan masyarakat yang kompleks melalui perumusan kebijakan yang baik, dan juga dari segi tata kelola birokrasi agar sesuai dengan target tujuan pembangunan berkelanjutan
tersebut dapat tercapai. Nah, itu latar belakang dari kami mengangkat terkait tema besar transformasi pemerintah daerah dalam mewujudkan SDGs melalui Agile Governance. Dan adapun seperti yang tertampak di share screen, dari kami panitia coba mengangkat untuk subtema itu inovatif governance dan kolaboratif governance, karena dalam mewujudkan pembangunan tentu saja harus ada inovasi dan kolaborasi dalam pembangunan tersebut, entah kolaborasi dengan berbagai pihak sektor yang terkait agar SDGs dalam pelaksanaannya itu bisa berjalan secara maksimal dan kompeten di dalam pelaksanaannya. Ya, seperti itu terkait tema besar ataupun penelitian untuk kegiatan SIMAK tahun 2021 ini dari panitia yang coba kami susun. Mungkin sebelumnya ada pandangan atau tanggapan dari para delegasi yang lain terkait tema dan subtema yang coba kami angkat. Ya, mungkin jika tidak ada pertanyaan dan tanggapan, saya lanjutkan saja ya ke selanjutnya. Ya, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, baik. Mungkin di sini dari kami, selaku panitia, ada coba untuk menyusun jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan. Dari timeline yang coba kami susun, dari panitia, terkait pendaftaran delegasi itu, kami coba susun di tanggal 19 Mei hingga 31 Mei. Dan untuk pengumpulan abstrak penelitian, di tanggal 19 Mei dan 31 Mei juga, sama seperti dengan pendaftaran delegasi. Dan untuk di pendaftaran delegasi ini, kita lanjut lagi ke pelaksanaan penelitian, itu ada di tanggal 1 Juni dan 1 Agustus, sampai dengan 1 Agustus. Jadi untuk pelaksanaan penelitian ini, dari kami panitia coba untuk menyusun tenggat waktu selama 2 bulan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh teman-teman delegasi. Terus batas akhir pengumpulan makalah penelitian itu di tanggal 6 Agustus. Dan verifikasi oleh panitia ada di tanggal 7 Agustus hingga 19 Agustus. Dan reviewing dan evaluasi oleh reviewer itu di tanggal 10 Agustus sampai dengan 22 Agustus. Mungkin di sini sedikit saya jelaskan terkait reviewer itu. Dari kami panitia coba untuk melibatkan dosen atau pihak akademisi untuk melakukan reviewer dari paper delegasi yang nanti akan mengirimkan hasil penelitiannya. Dan untuk pengumuman hasil evaluasi dan revisi makalah penelitian itu ada di tanggal 23 Agustus. Dan selanjutnya, penyusunan revisi dan pengumpulan makalah itu ada di tanggal 23 Agustus hingga 30 Agustus. Penyusunan revisi dan pengumpulan makalah ini dari pihak delegasi setelah mengalami revisi dan pengumpulan makalah, selanjutnya akan dikembalikan kembali kepada kami selaku panitia di batas akhir pengumpulan makalah pada tanggal 4 September 2021. Dan adapun kegiatan SIMAK yang akan dilaksanakan itu pada tanggal 19 September hingga 24 September. Mungkin di sini juga saya sedikit jelaskan terkait kegiatan SIMAK, rangkaian acaranya ada apa saja. Jadi dari kegiatan SIMAK ini di tahun 2021, kami selaku panitia coba menyusun untuk rangkaian kegiatan itu ada 6 kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, kegiatan gala dinner, di mana kegiatan gala dinner ini untuk merekatkan atau menyulitkan kembali nih teman-teman dari berbagai wilayah pada hari itu kita makan bersama. Terus untuk di kegiatan selanjutnya itu ada diskusi, ada lokakarya. Ya, lokakarya kita di sana akan menyampaikan hasil penelitian dan juga ada diskusi cluster. Kemudian ada diskusi publik. Di diskusi publik itu nanti akan dilakukan oleh kita semua selaku panitia dan delegasi pun terlibat di dalam pelaksanaannya. Dan juga untuk di hari selanjutnya setelah diskusi publik itu ada konferensi. Setelah konferensi kita akan melakukan malam gempita. Nah, di malam gempita itu juga untuk merekatkan kembali atau mensolidkan kembali
antara hubungan delegasi berbagai wilayah dengan delegasi yang lain agar saling kenal, agar lebih solid lah gitu. Dan terus untuk di terakhir itu di City Tour. Di City Tour nanti para delegasi akan diiringi oleh panitia untuk jalan-jalan atau tur ke tempat-tempat yang menjadi wisata di Kalimantan Timur. Ya, seperti itu terkait timeline yang coba kami susun dari panitia, baik dari pendaftaran hingga kegiatan SIMAK di tahun 2021 ini. Ya, mungkin saya lanjutkan lagi. Ya, baik. Ini di share screen sudah tertampak terkait draft kesepakatan bersama. Nah, di kesepakatan bersama ini sebenarnya sudah dilampirkan di dalam TOR konferensi pers, di dalam undangan TOR konferensi pers. Nah, dari draft kesepakatan bersama ini, dari kami panitia membuat kesepakatan atau persyaratan gitu kepada delegasi untuk mengikuti kegiatan SIMAK secara poin 1, setiap delegasi yang mengikuti kegiatan SIMAK tahun 2021 wajib membayar tes swab antigen secara mandiri untuk kedatangan dan kepulangan. Dan di poin kedua, jika ditemukan delegasi yang terpapar virus COVID-19, maka siap menerima konsekuensi berupa isolasi mandiri dan biaya ditanggung oleh delegasi terkait. Dan poin ketiga, delegasi diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dan apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh delegasi, maka akan diberikan sanksi oleh pihak yang berwenang berdasarkan Pergub Kalimantan Timur. Ya, ini terkait draft kesepakatan bersama. Jadi kepada para delegasi yang nanti untuk siap bersedia ikut kepada kegiatan SIMAK ini, harapannya ini bisa diisi dan nanti disampaikan atau dikirim kembali kepada kami selaku panitia itu bersamaan dengan waktu pendaftaran delegasi SIMAK. Jadi seperti itu untuk draft kesepakatan bersama. Terus lanjut. Ya, di sini ada estimasi biaya kebutuhan delegasi SIMAK tahun 2021. Nah, ini untuk biaya ataupun kebutuhan dari delegasi yang coba kami susun berdasarkan keadaan yang ada di Kota Samarinda. Adapun seminar kit bisa dilihat ya delegasi, teman-teman delegasi, seminar kit itu berjumlah 7.000. Konsumsi para delegasi itu mendapatkan 12 kali makan dalam waktu 6 hari, dan totalnya itu ada 144.000, dan baju SIMAK dari kami menyusun harganya itu berupa sejumlah 70.000, dan untuk penginapan itu ada 5 malam, dan harganya ada total harga itu ada 600.000, dan City Tour yang coba kami susun juga untuk nanti teman-teman singgah ke tempat wisata itu ada 20.000 dan malam jam kita ada 50.000 total jumlahnya. Nah, jadi total keseluruhan untuk estimasi biaya kebutuhan delegasi SIMAK tahun 2021 ini ada 891.000. Dan adapun nanti untuk pembayaran estimasi biaya ini dari kami coba untuk menyiapkan sistem DP. Jadi teman-teman untuk estimasi biaya ini melakukan DP terlebih dahulu. Nanti untuk bayaran selanjutnya akan diinfokan lebih lanjut oleh teman-teman panitia. Seperti itu. Ya, mungkin saya balikan ke moderator ya. Kiranya ada tanggapan. Baik, terima kasih kepada Mbak Abibah dan juga Bang Hafiz Resi Kuntoro. Dari teman-teman delegasi seperti apa? Apakah ada yang ingin tanyakan terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman panitia? Dari Ketua Panitia sudah menyampaikan terkait dengan teknisnya seperti apa, penyelidikannya seperti apa. Mungkin sekiranya dari teman-teman delegasi ada tanggapan, dipersilahkan. Izin masuk, Kak. Iya, silakan Mbak Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alawiyah, delegasi dari HMPAP Visip Uniska. Jadi di sini saya mau sedikit bertanya tentang biaya estimasi kebutuhan delegasi SIMAK selama di sana.
itu 891.000 per orang kan. Sedangkan gini Kak, kayak dari panitia simaknya sendiri ada nggak kayak menanggung misalnya biaya transport kita untuk ke sana atau semacamnya? Atau memang pure semua dana itu dari dana kami pribadi? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alawiyah. Mungkin kepada Mbak Habibah bisa langsung dijawab aja Mbak. Ya, saya menjawab ya dari Mbak Alawiyah tadi. Ya, jadi untuk transportasi yang ditanggung oleh panitia dari kami itu untuk kegiatan yang berlangsung di Kota Samarinda aja Mbak, untuk kegiatan simak yang sedang berjalan saja. Jadi transportasi akan ditanggung oleh panitia untuk kegiatan simak, tetapi seperti transportasi kedatangan atau kepulangan delegasi ke Kota Samarinda atau pulang dari Kota Samarinda itu ditanggung oleh masing-masing delegasi. Tetapi untuk transportasi kegiatan simak akan kami yang menanggung transportasi biayanya, Mbak. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Satu lagi menambahkan, kalau untuk apa nih, kayak kita kan nih ibaratnya dana pribadi kan, ada nggak kayak dari panitia menyediakan proposal dana untuk kami bisa mengajukan ke pihak kampus supaya ada keringanan dari kaminya sendiri? Baik, mungkin Mbak Habibah bisa langsung dijawab aja Mbak. Ya, baik. Sebenarnya ada Mbak untuk proposal kegiatan, yaitu proposal kegiatan untuk delegasi dan juga TOR nanti ada akan kami berikan, tetapi setelah konferensi ini selesai gitu, karena dari konferensi kemarin itu ada sedikit beberapa perbaikan yang harus ditetapkan gitu. Jadi untuk TOR, untuk proposal delegasi nanti akan kami berikan setelah kegiatan konferensi. Siap, terima kasih Kak. Baik, terima kasih juga kepada Mbak Alawiyah. Mungkin dari teman-teman delegasi yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Saya tanyakan sekali lagi, apabila dari teman-teman delegasi ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberikan tanggapan nih, atau memberikan saran kepada panitia, dipersilakan. Ya, masuk Sapril. Mungkin tadi sedikit mau mengklarifikasi ya. Tadi itu dari pertanyaan Mbak Alawiyah tadi itu terkait proposal dana ya, Mbak ya? Iya, betul. Ya, mungkin terkait proposal dana yang dimaksud dari kami untuk proposal dana itu tidak ada Mbak, adanya cuma proposal kegiatan. Kalau proposal dana itu setahu kami biasanya dari teman-teman delegasi yang terkait itu yang berhubungan langsung dengan pihak kampusnya. Karena kalau dari kita selaku panitia itu hanya menyiapkan terkait proposal kegiatan, yang dimana isian dari proposal kegiatan itu seperti estimasi biaya, terus kegiatan acaranya, rundown-nya apa saja. Nah, jadi untuk proposal dana, menurut saya, pandangan saya itu disiapkan atau disediakan oleh teman-teman delegasi yang terkait untuk berhubungan langsung dengan pihak kampus untuk kegiatan simak ini. Seperti itu, Mbak Alawiyah. Iya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada Mbak Habibah dan juga Mbak Alawiyah. Mungkin dari teman-teman yang lain, teman-teman delegasi, apakah ada yang ingin memberi tanggapan atau memberikan pertanyaan? Jika ada, dipersilakan. Izin menanggapi, izin masuk Bang Sapril. Ya, silakan Bang Syahrul. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Sebelumnya suara saya jelas ya, Bang?
Iya, Jelas, jelas. Bang. Oke, siap. Terima kasih. Di sini Bang Sapril dan juga Mbak Abibah ingin menanggapi aja nih perihal proposal. Sebenarnya kita sambil sharing aja ya, mungkin ya, karena perihal proposal dan juga tadi ditanyakan oleh Mbak Alawiyah. Mungkin apa ya, perihal proposal ini sebenarnya bisa kita lakukan. Bahwasanya kan bercermin dari kegiatan yang temu admi itu biasanya kami mendapatkan proposal dari panitia. Misalkan setelah kongres ini kan kawan-kawan memberikan proposal, walaupun itu bukan proposal permintaan dana ataupun permohonan dana, itu kan baru proposal kegiatan simak aja kan. Nah, namun untuk tindak lanjutnya itu bisa nanti, misal nih kawan-kawan mengirim proposal kegiatan kepada kami, dan juga nanti kami sebagai delegasinya dari Universitas Lambung Mangkurat itu yang apa ya, akan menggunakan proposal kawan-kawan untuk dijadikan isi dalam proposal permohonan dana, misalkan seperti rundown, susunan kepanitiaan, estimasi anggaran, nah dan juga latar belakang mungkin itu yang bisa dijadikan sebagai isi proposalnya. Jadi sebenarnya di sini dari adanya proposal yang diberikan oleh panitia untuk bisa ya sebagai isi lah anggapannya, isi dan juga sebagian besar yang bisa kita jadikan untuk proposal permohonan dana yang nantinya bisa kita kirimkan ke universitas, ke apa ya, ke instansi yang terkait bisa juga sih sebenarnya, atau bahkan ke pihak-pihak swasta. Mungkin seperti itu sih. Kenapa saya berbicara seperti ini ya, sebenarnya itu yang biasanya kami lakukan untuk melakukan proposal pada kegiatan temu admi, kawan-kawan. Seperti itu mungkin bisa ditanggapi oleh Kak Abiba ataupun ormawa-ormawa lainnya perihal proposal. Dan juga satu lagi nih kawan-kawan, kepada terkhusus kawan-kawan panitia Himanislik, sebenarnya saya cukup terkejut melihat estimasi kawan-kawan. Saya kira itu kisaran kurang lebih seperti kita simak 2019 kemarin. Kalau tidak salah, tidak sampai situ ya kalau tidak salah. Kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau saya salah. Sekarang kan untuk simak 2021 itu bertambah menjadi 891. Kalau saya tidak, ini maksud saya tidak mengurangi rasa hormat saya. Mungkin saran saya kalau kawan panitia bisa mempres lagi, mungkin ya monggo silahkan. Tapi kalau apabila memang seitu menurutnya ya tidak apa-apa, kami juga legowo menerima keputusan panitia. Itu aja sih Kak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Syahrul. Mungkin dari Mbak Abiba mungkin bisa ditanggapi Mbak. Ya, baik Bang, terima kasih. Ya, mungkin nanti coba kami pertimbangkan lagi Bang ya gimana untuk estimasi biaya ini. Karena ya sebenarnya hadirnya estimasi yang coba kami susun itu karena sesuai dengan keadaan dan kondisi sekarang gitu. Karena dari kemarin juga kami coba untuk survei dan juga mencari yang sekiranya murah dan cocok untuk kegiatan kita itu seperti itu sudah adanya Bang, karena keadaan pandemi ini membuat harga-harga itu melonjak di beberapa bidangnya gitu Bang. Jadi yang coba kami susun dan coba kami preskan itu dapat harga seperti itu. Terkait estimasi biaya itu sudah kami lakukan survei untuk seluruh tempat yang ada di Samarinda Bang, dari kami panitia. Oke, terima kasih Mbak Abiba. Mungkin dari Bang Syahrul seperti itu Bang. Oke, izin masuk, izin menanggapi. Baik, sangat jelas dan konkret. Terima kasih Mbak Abiba. Mungkin kan ya ada benarnya juga kan, mungkin realitasnya semenjak COVID ini itu membuat lonjakan kenaikan harga dari berbagai aspek. Ya mungkin kita juga di sini bersama-sama mungkin bisa memahami kenapa SIMAK 2021 ini kawan-kawan panitia sudah mempersiapkan seperti ini estimasi biayanya. Mungkin seperti itu aja sih tanggapan dari saya kawan-kawan. Cukup, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Syahrul. Mungkin teman-teman delegasi yang lain ada yang ingin tanggapi lagi atau ada yang ingin tanyakan? Dipersilakan.
Oh ya, izin masuk lagi Bang. Iya, silakan Bang Syarul. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembali lagi Sidik dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik FISIP Universitas Lambung Mangkurat. Ini mungkin belum saya tanyakan pada saat kemarin. Perihal jumlah delegasi, Kak. Itu apabila misalkan kita fix, kita laksanakan SIMAK 2021 ini secara offline ataupun luring, itu kira-kira berapa ya batas jumlah delegasi yang kawan-kawan berikan kepada tiap-tiap ormawa ataupun lembaga? Mungkin cukup. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Bang Syarul. Mungkin dari Ketua Panitia dari Mbak Abiba, bisa langsung dijawab aja Mbak. Iya Bang, saya mungkin masuk menjelaskan juga kepada semua delegasi bahwasannya untuk kegiatan SIMAK ini sejauh ini sudah ada 11 lembaga yang bersedia untuk mengikuti SIMAK tahun 2021. Dan adapun dari kami selaku panitia, untuk satu lembaga itu kami menyusun ada 4 delegasi, yang dimana satu sebagai SC atau steering committee dan 3 lainnya itu menjadi anggota dan ketua dari tim penelitian atau delegasinya. Seperti itu untuk pembagian delegasi yang coba kami buat. Oke, bagaimana Bang Syarul? Ya, Bang, silakan. Ya mungkin untuk ketentuan SC nanti itu akan ada lebih dijelaskan secara detail di dalam tornya Bang. Ini secara garis besarnya saja saya jelaskan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Abiba. Izin masuk lagi, boleh? Izin menanggapi? Iya, silakan Bang Syarul. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya lanjut lagi nih, bukan menanggapi, tapi bertanya. Tadi kan yang bisa saya tangkap itu mungkin maksimal. Bahwasanya 4 orang delegasi, 1 orang SC, dan juga 3 orang ketua maupun anggota. Nah, itu kan perihal maksimal. Mungkin kita kan semua sama-sama tidak mengetahui bagaimana kendala dari ormawa ataupun lembaga masing-masing. Misal terkait jumlah delegasi. Ternyata nih misal ada dari lembaga A mungkin terkendala perihal penjaringan delegasi. Mungkin apakah di sini ada keringanan bagi kawan-kawan panitia Himanislik untuk pemberian batas minimal lah anggapannya untuk delegasi. Mungkin seperti 2 orang minimal ataupun 3 orang. Apakah seperti itu Pak? Bisa ditanggapi? Cukup, terima kasih. Baik, mungkin pada Mbak Abiba bisa langsung ditanggapi aja Mbak. Ya, mohon maaf sebelumnya saya off cam karena jaringan saya tidak memungkinkan. Kalau saya on cam tadi suaranya Bang Syarul hilang. Ya, jadi kalau terkait minimal dari delegasi dari kami mungkin bisa Bang dikurangi 1 untuk anggotanya. Jadi yang akan terlibat di delegasi nanti itu 1 steering committee, 1 ketua penelitian, ketua timnya, 1-nya anggota. Jadi minimal dari kami ada 3 delegasi yang akan berangkat dari lembaganya, seperti itu. Oke, seperti apa Bang Syarul? Baik, siap. Terima kasih Mbak Abibah. Terima kasih Bang Sapril juga atas kesempatannya. Cukup dari saya. Oke, terima kasih Bang Syarul. Mungkin dari teman-teman delegasi yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan, terutama kepada teman-teman delegasi peserta tidak penuh nih. Apabila mungkin ada kesulitan atau seperti apa, ada masalah, itu nggak apa-apa disampaikan aja di sini. Izin masuk lagi. Ya, silakan Mbak Alawiyah dulu ya, mungkin. Oh ya, terima kasih. Mengenai tim delegasi tadi, Kak, berdasarkan TOR itu kan ada, saya kira tuh cuma di situ tertulis perwakilan tim delegasi berjumlah maksimal 1 orang. Nama-nama, terus poin C, nama-nama dari tiap delegasi, ketua dan anggota. Awalnya saya kira cuma perwakilan delegasi ini cuma ketua dan 1 orang delegasi itu. Ternyata tadi maksimal 4 orang ya Kak. Dan melihat dari estimasi dana yang segitu untuk 4 orang lumayan banyak kan Kak. Jadi kalau misalnya bisa nih minimal 2 orang yang menjadi delegasi, kira-kira bagaimana? Soalnya dengan kondisi yang sekarang COVID, ekonomi kan ya lumayan susah. Terus kondisi kampus kan
tidak merata semuanya sama gitu. Dan untuk perizinan dan kayak proposal dana kan perlu pertimbangan banyak dari dosen yang meng-ACC kan Kak. Itu aja. Terima kasih. Baik, mungkin kepada Mbak Abiba bisa langsung ditanggapi aja Mbak, perihal jumlah delegasi dan juga estimasi biaya tadi. Iya, menjawab ya moderator terkait pertanyaan dari Mbak Alawiyah tadi. Jadi mungkin yang dimaksud sama Mbak Alawiyah itu tor konferensi ya Mbak ya. Sebenarnya dari kami belum mengirimkan tor penelitian kepada delegasi. Yang Mbak baca itu maksudnya untuk kegiatan konferensi pada hari ini. Nah, untuk konferensi pada hari ini yang terlibat itu memang ada ketua umum dan satu perwakilan atau dari tim penelitiannya gitu buat hadir di konferensi hari ini. Jadi untuk konferensi itu bukan untuk nanti delegasi yang akan melakukan penelitian, Mbak. Nah, jadi untuk delegasi penelitian dari kami tetap untuk minimalnya itu 3, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, 1 steering komite, 1 ketua, dan 1 anggota. Nah, tapi nanti sesuaikan saja dengan kondisi dan keadaan dari lembaga, semisal tidak ada SC-nya, nah itu diperbolehkan saja untuk 1 ketua dan 2 anggota, seperti itu Mbak. Jadi minimal dari kami untuk menetapkan setiap lembaga mengirimkan delegasi itu ada 3 delegasi. Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga kepada Mbak Alawiyah. Mungkin tadi kepada Mbak Linda, ada yang ingin tanyakan? Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linda Yupramita, saya delegasi dari BEM Sipol Universitas Kutai Kartanegara. Mungkin langsung saja. Ini kan tadi katanya ada persyaratan untuk tes swab antigen, sedangkan yang saya ketahui tes swab antigen itu disediakan untuk orang-orang yang melakukan perjalanan jauh. Gimana nih untuk kita-kita yang mungkin di wilayah Samarinda atau di wilayah Tenggarong atau mungkin sekitaran Samarinda? Mungkin bisa dikasih penjelasan lebih lanjutnya gitu. Baik, terima kasih Mbak Linda. Kepada Mbak Abiba mungkin bisa langsung ditanggapi Mbak. Iya Mbak, baik, menjawab terkait swab antigen buat kita-kita yang ada di Kota Samarinda nih. Mungkin dari kami selaku panitia tetap menetapkan Mbak untuk delegasi mau dari wilayah manapun, mau dari Samarinda ataupun dari luar, itu tetap harus ada bukti swab antigennya. Karena gini, kalau dari kami itu untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kita nanti untuk melakukan kegiatan SIMAK. Karena kita belum tahu nih keadaan ke depan itu seperti apa. Bisa saja kan masih ada beberapa protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh pemerintah. Nah, kita kan ini menyelenggarakan. Dari kami, panitia, itu tetap membuat antisipasi seperti itu. Jadi tetap harus ada swab antigen atau bukti kesehatan gitu dari teman-teman delegasi yang akan mengikuti SIMAK buat kami pegang selaku panitia, semisal nanti di kegiatan kita itu bisa berjalankan secara sesuai dengan aturan pemerintah gitu, menetapkan protokol kesehatan dan juga melakukan swab antigen. Jadi seperti itu Mbak, dari Mbak Linda. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Ya mungkin Sapril tambahkan lagi ya. Iya Mbak, silakan. Iya, jadi terkait tadi untuk pertanyaan dari Mbak siapa itu terkait minimal Mbak Alawiyah terkait SC. Jadi kan ini mungkin sedikit saya jelaskan untuk lembaga-lembaga yang baru mengikuti SIMAK. Nah, itu mungkin kan sebenarnya hadirnya SC atau steering committee ini kan berasal dari delegasi SIMAK yang mengikuti di tahun lalu atau di tahun 2019. Nah, jadi untuk lembaga yang baru mengikuti SIMAK, semisal tidak ada SC, tidak jadi soal gitu, bisa digantikan oleh ketua timnya saja, dan nanti sisanya itu anggota. Jadi tidak apa-apa untuk lembaga yang baru mengikuti SIMAK ini tidak ada SC. SC itu karena berdasarkan dari mengikuti SIMAK
delegasi tahun kemarin di tahun 2019. Makanya dia menjadi SC. Seperti itu ketentuan untuk delegasi untuk kegiatan SIMAK. Baik, terima kasih kepada Mbak juga. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi lagi? Saya tanyakan sekali lagi, apakah dari teman-teman delegasi masih ada yang ingin tanyakan terkait kegiatan SIMAK yang telah disampaikan tadi, gambaran umumnya oleh Ketua Panitia SIMAK tahun 2021, terutama kepada teman-teman peserta tidak penuh yang baru mengikuti SIMAK di tahun ini. Harapannya sih di sini kita bisa dapat kesepakatan bersama ya. Mungkin dari teman-teman sekiranya ada yang ingin tanyakan atau memberi tanggapan, dipersilakan. Izin masuk ke moderator. Ya, silakan Bang Izul. Nah, ini kan tadi dibahas tentang minimal delegasi. Bagaimana kalau misalnya tadi kan maksimal 4 orang, bagaimana kalau misalnya kami 5 orang gitu, apakah bisa? Terima kasih. Baik, kepada Mbak Abiba, bisa langsung ditanggapi. Iya, baik. Menanggapi ya Bang Izul ya dari UMPR, sebenarnya dari kami kan sudah menetapkan Bang untuk minimal 3 orang dan untuk maksimal 4 orang. Jadi mungkin untuk lebih dari 4 itu tidak disarankan dan tidak diwajibkan sih Bang, karena dari kami sudah untuk coba mengukurnya itu 4 maksimalnya Bang, 4 delegasi. Seperti itu Bang. Jadi kalau 5 mungkin tidak Bang, bisa 4 saja maksimalnya. Oke, terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin tanyakan? Ya, moderator, saya izin masuk, boleh? Iya, Bang Hafiz, silakan. Iya, mungkin begini teman-teman. Ini untuk teman-teman yang baru-baru bergabung, mungkin kita bisa lebih mendiskusikan lah bagaimana nanti perjalannya atau pelaksanaan SIMAK ini. Karena tujuannya di tahun ini adalah bagaimana kita untuk memperluas lagi untuk lembaga-lembaga yang bisa ikut gitu. Jadi buat teman-teman yang baru-baru bergabung, ayo kita coba diskusikan atau ada yang mau teman-teman tanyakan atau masih bingung, kita diskusikan aja sama-sama gitu. Mungkin tadi ada beberapa lembaga yang peserta penuh tadi bertanya, tapi ini gimana coba kita
diskusikan sama-sama, lebih kepada ayo teman-teman yang baru-baru bergabung gitu. Karena forum ini kan forum kita bersama juga gitu. Forum mahasiswa APAN se-Kalimantan. Jadi harapannya kita semua bisa bersama-sama lah. Bersama-sama datang, bersama-sama kita diskusi, bersama-sama kita bersilaturahmi kayak gitu. Mungkin itu sih moderator. Baik, terima kasih Bang Hafiz. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Mungkin terutama nih kepada teman-teman peserta yang baru bergabung di tahun ini, mungkin bisa kita bersama diskusikan lagi terkait dengan acara yang telah disiapkan tadi oleh teman-teman Himanislik. Sekiranya ada keberatan atau seperti apa itu, gimana disampaikan aja. Kalau ada yang ingin ditanggapi, dipersilakan. Izin Kak, saya ingin bertanya boleh? Iya, silakan Mbak Rabiatul. Sebelumnya perkenalkan, saya Rabiatul Adawiyah dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Setia Amuntai. Karena kami kan baru gabung di acara seperti ini dan alhamdulillah diundang. Jadi saya itu ingin bertanya Kak, jika kan tadi itu minimal yang datang ke sana ada 3 orang. Jika nanti dalam keadaan saat ini mungkin terkendala dari dana, terkendala dari keadaan apapun, sehingga mungkin yang bisa ke sana itu mungkin 1 atau 2 orang saja diperbolehkan nggak? Lalu pertanyaan saya, apa masalah dosen pembimbing saat penelitian nanti? Itu tadi karena memang jaringan saya kurang bagus di sini, jadi saya itu kurang jelas masalah dosen pembimbing saat penelitian nanti itu dari kampus kami atau dari kampus di sana gitu. Itu aja Kak pertanyaan saya. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Rabiatul. Mungkin pada Mbak Biba bisa langsung ditanggapi, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rabiatul atas pertanyaannya. Ya, saya jawab ya Mbak ya. Pertama terkait dosen tadi. Jadi kalau untuk dosen pembimbing penelitian nanti, itu dosennya dari teman-teman atau dosen yang ada di fakultas atau prodi delegasi dari prodi masing-masing gitu. Jadi bukan dari kami terkait dosen pembimbing. Maksudnya dari dosen kami itu tadi terkait reviewernya Mbak Rabiatul. Jadi paper atau makalah penelitian yang sudah dibuat oleh teman-teman delegasi itu nanti akan dinilai atau direview sama dosen kami di prodi kami. Jadi seperti itu. Nah, untuk dosen pembimbing itu masing-masing dari fakultasnya atau dari prodinya yang akan membimbing. Nah, terus terkait delegasi ya Mbak ya. Jadi kalau terkait delegasi, sekali lagi mungkin dari kami tetap menyusun minimal itu tiga delegasi Mbak dari per lembaga karena sesuai yang sudah kita pertimbangkan juga kenapa kita ketiga gitu tidak kedua karena itu kan nanti ada banyak kegiatan seperti lokakarya dan juga di mana lokakarya itu kan relevannya itu mungkin lebih baik itu kalau misal 2 orang atau 3 orang gitu yang menyampaikan seperti itu. Terus kalaupun memang semisal 2 atau 2 orang yang hanya mengirimkan itu dari kami sebenarnya tidak bisa gitu. Mungkin kita di sini sama-sama mengusahakan deh baiknya gitu karena kami panitia juga berusaha sebaik mungkin untuk bisa menyelenggarakan kegiatan SIMAK ini dengan baik biar bisa berjalan dengan nyaman, aman gitu, terkendali. Nah, mungkin dari teman-teman delegasi dan lembaga pun juga
bisa memperjuangkan gitu apa yang menjadi keresahan dari teman-teman terkait dana atau apa tadi. Karena jujur memang di sini kami juga panitia berusaha untuk melakukan kegiatan SIMAK ini secara offline gitu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin gitu. Jadi kita juga tetap berjuang, nah mungkin biar sama-sama baik nih, sama-sama feedbacknya dapat, teman-teman delegasi berjuang untuk mengurus dana terkait delegasi, dan kami juga di sini berjuang selaku panitia untuk menyelenggarakan kegiatan SIMAK secara offline. Ya, seperti itu Mbak Rabiatul. Baik, seperti gimana Mbak Rabiatul? Apakah ada yang ingin tanggapi lagi? Enggak, Kak. Makasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya di sini juga ingin menanyakan ya kepada Mbak Rafikah Magfirah selaku perwakilan dari UGM ya di sini. Mungkin gimana Mbak pandangannya terkait dengan SIMAK ini? Mbak Rafikah, apakah suara saya terdengar, Mbak? Iya, terdengar. Ya, Mbak, mungkin bisa ngasih pandangannya, Mbak, seperti apa? Mungkin sama sih kayak perwakilan dari delegasi lain terkait dana. Tapi diusahakan untuk dana ini diusahakan apa namanya, dananya dari kami. Baik, terima kasih Mbak Rafiko. Mungkin dari teman-teman delegasi yang lain. Izin masuk. Ya, silakan Bang Irfani. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa membuka videonya karena jaringan yang tidak memungkinkan. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Irfani dari HIMAP FISIP PLM. Ingin bertanya, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu terkait dengan delegasi. Tadi ada 4 delegasi yang terdiri dari 1 SC dan 3 ketua dan anggota. Nah, tadi disampaikan juga oleh ketua panitianya bahwasanya SC ini yang berpengalaman mengikuti kegiatan SIMAK sebelumnya. Dan juga ketika tidak ada yang memiliki pengalaman, SC ini tidak apa-apa untuk tidak ikut. Artinya minimal 3 lah anggota dan ketua. Nah, yang ingin saya tanyakan, fungsi SC dalam 4 delegasi tadi apakah hanya untuk mendampingi saja atau terlibat penuh dalam setiap kegiatan, dalam penelitian maupun kegiatan-kegiatan pada saat SIMAK itu. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, terkait dengan DET kesepakatan bersama yang mengenai tentang swab test. Nah, itu kan di situ tadi ada tercantum yang saya lihat di tampilan di Zoom tadi bahwa ada tes yang dilakukan pada saat kedatangan dan kepulangan. Nah, setahu saya pada saat kita melakukan swab test itu ada jangka waktu berlakunya hasil dari swab test itu. Yang saya ketahui itu 14 hari. Nah, kegiatan kita pada saat di Universitas Mula Warman ini kan hanya 5 hari saja. Nah, ketika kita melakukan tes itu pada saat kedatangan, apakah perlu lagi untuk melakukan tes pada saat kepulangan? Nah, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, cukup. Udah Baik, terima kasih Bang Irfani. Mungkin kepada Mbak Biba bisa dijawab aja Mbak pertanyaannya, itu terkait dengan apa sih tupoksi SC di SIMAK ini dan juga terkait dengan tes swab antigennya. Mungkin pada Mbak Biba dipersilakan. Ya, masuk ya menjawab dari pertanyaan Mbak Irfani tadi. Baik, jadi untuk SC ini sebenarnya dari kami tuh Bang, SC hadir di situ memang untuk mendampingi juga gitu, mendampingi dan mengarahkan teman-teman tim delegasinya gitu seperti apa, dan juga untuk menjaga suasana forum. Makanya ada SC yang terlibat di dalam
delegasi lembaga nanti. Tapi misalnya pun tidak ada, ya tidak jadi soal. Karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan di sini, kami lebih menekankan kepada kesiapan teman-teman untuk mengikuti kegiatan SIMAK gitu seperti apa. Nah, jadi mungkin untuk pertanyaan terkait SC tadi seperti itu ya Bang ya. Jadi fungsi SC di dalam itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Dan untuk antigen, kenapa kami menetapkan kepergian datang dan pulang? Karena untuk antigen itu sebenarnya berlakunya itu tidak sampai 14 hari Bang. Jadi kami coba untuk menetapkan pulang dan pergi itu biar dari ada bukti kesehatan dari teman-teman dari berbagai wilayah itu yang datang ke Samarinda, kita bisa lihat bahwasannya negatif COVID gitu. Nah, terus untuk pulang kan tentu saja mungkin dari teman-teman ada yang pakai pesawat ataupun apa gitu, itu juga diharuskan, dan kita selaku panitia yang bertanggung jawab juga menggiring teman-teman panitia itu untuk teman-teman delegasi itu untuk bisa tetap melakukan protokol kesehatan sesuai yang sudah kami sepakati di kesepakatan bersama. Jadi seperti itu Bang untuk jawaban swab antigennya Bang. Nah, untuk 14 hari itu setahu saya itu swab PCR Bang. Durasi waktu lamanya itu Bang berlaku swabnya itu. Baik, terima kasih Mbak Habibah atas jawabannya. Mungkin dari Bang Irfani, bagaimana Bang? Ya, terima kasih atas jawabannya, cukup jelas. Mungkin cukup saja. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman delegasi yang lain, apakah ada yang ingin tanyakan lagi atau ditanggapi? Ya, moderator, mungkin aku coba masuk sedikit. Ya, Bang Hafiz, silakan. Ya, untuk teman-teman delegasi, jadi sebenarnya tujuan kami itu bukan lebih kepada harus kayak kalau misalkan teman-teman itu sanggupnya misalkan hanya 2 orang gitu, itu tidak menjadi soal, karena yang paling terpenting dari kegiatan kita itu bagaimana kita untuk bagaimana kehadiran teman-teman gitu, karena kita itu memperluas jaringan kita gitu di SIMAK ini, makin banyak lagi lembaga-lembaga yang hadir. Sebenarnya kan di sini kami lebih kepada bagaimana teman-teman tuh hadir di kegiatan kita sama-sama, di kegiatan SIMAK. Jadi jika teman-teman ada permasalahan atau terpentok masalah biaya, misalkan sampai tidak bisa mengirimkan maksimal 4 dan minimal yang kami tetapkan itu 3, itu 2 sebenarnya tidak menjadi soal, tapi usahakan teman-teman itu 3, karena memang seperti yang sudah dijelaskan sama teman-teman panitia, pertimbangan yang kami berikan itu 3 orang minimal. Namun jika itu membuat teman-teman menjadi kesulitan untuk hadir di acara SIMAK, bagaimana kesanggupan dari teman-teman, atau kita bisa diskusikan bersama di konferensi pada hari ini. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bang Hafiz. Jadi seperti ya teman-teman. Mungkin sekiranya ada yang ingin tanyakan atau ditanggapi, dipersilakan. Mungkin coba saya tanyakan langsung ya kepada teman-teman delegasi, terutama teman-teman delegasi yang tidak penuh, bagaimana nih pandangannya terhadap persiapan SIMAK dan hal-hal yang telah disampaikan tadi oleh Ketua Panitia juga Ketua Umum Humanislik. Mungkin saya tanyakan kepada Mbak Yulmia dari
Universitas Tanjung Pura, gimana Mbak pandangannya, tanggapannya terkait dengan apa yang sudah dipaparkan tadi oleh teman-teman panitia. Halo Mbak Yulmia, apakah suara saya terdengar Mbak? Yes. Halo Mbak Yulmia. Atau mungkin saya tanyakan langsung ke teman-teman dari Yudikarta. Gimana pandangannya Mbak? Mbak Linda Ayu? Tes, apakah suara saya terdengar? Iya, kedengaran Sapril. Kedengaran kok. Oke, mungkin saya tanyakan sekali lagi ya kepada teman-teman delegasi, sekiranya masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan aja atau ada yang ingin memberi tanggapan agar bisa nyampe kesepakatan bersama nih kita di sini untuk menyukseskan acara kita nantinya. Gimana teman-teman delegasi? Mungkin saya tanyakan lagi kepada Mbak Yulmia selaku perwakilan dari Universitas Tanjung Pura, gimana nih Mbak terkait dengan pandangannya tentang apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman panitia SIMAK 2021 tadi. Halo Mbak Yulmia. Halo Mas, bentar ya. Iya Mbak. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Jadi kalau untuk saya, menurut saya ini pandangannya dari yang udah disampaikan oleh teman-teman panitia, sebenarnya kalau dari kita, dari Untan itu mengikuti saja apa yang udah kalian siapkan dan juga apa yang udah kalian tetapkan. Nah, segala pertimbangannya mungkin seperti ini aja, kayak urusan-urusan perizinan itu mungkin yang harus kalian memang pastikan lah supaya nanti saat kegiatan ya bisa berjalan dengan lancar dan aman. Untuk jumlah delegasi juga itu kan 3 itu udah cukup ya, karena ini tadi ada berapa lembaga itu, 10 ya. Nah, jadi kita dalam forum itu mungkin tidak banyak kan.
Jadi kalau teman-teman mengirimkan hanya satu delegasi itu kayaknya kurang apa ya? Mungkin dari delegasinya sendiri yang akan merasa kesusahan karena hanya satu yang datang gitu. Kalau masalah dana mungkin dari teman-teman harus berani berkorban lah, karena ini kegiatan selain bawa nama kampus kan bawa nama kita sendiri, jadi gunakanlah uang pribadi juga selain dari kampus tadi. Nah, ini itu Jasi tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Mbak Yulnia atas pandangannya terhadap SIMAK yang sudah disampaikan tadi oleh teman-teman panitia. Yang mana dari Universitas Tanjung Pura ini setuju saja ya terkait dengan apa yang dipersiapkan oleh teman-teman panitia SIMAK 2021. Mungkin saya tanyakan lagi kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin memberi tanggapan? Izin masuk Bang Sapril. Oh iya, silakan Bang Sarul. Ya, oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kawan-kawan semua. Izin masuk lagi Bang dari Universitas Lambung Mangkurat, Sidik Bang. Jadi di sini saya ingin memberikan pandangan Bang bahwasanya terkait pelaksanaan SIMAK tahun 2021 kita ini. Sebenarnya sikap dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik FISIP Universitas Lambung Mangkurat itu juga sangat mendukung dan selalu membersamai kawan-kawan panitia dari Himanislik Universitas Mulawarman, bahwasanya apapun keputusan dan juga apapun apapun kebijaksanaan dari kawan-kawan Himanislik yang yang akan dilaksanakan demi keberlangsungan SIMAK tahun 2021 kita ini, kami juga selaku inisiator dari SIMAK tahun 2019 tahun kemarin itu sangat mendukung penuh apapun kegiatan yang dilakukan, baik itu secara offline maupun online. Nah, di sini kan kita sudah menyepakati bahwasanya dari kemarin kita untuk pelaksanaan SIMAK ini kita laksanakan secara offline atau luring. Jadi di sini kami dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik FISIP ULM itu sangat ya menyepakati lah dan menghargai keputusan kawan-kawan, dan di sini kita juga berkomitmen kawan-kawan bahwasanya kita apapun yang terjadi kita bersama-sama, baik dari delegasi maupun dari perspektif panitia pun sendiri itu juga saling support, saling berkomitmen dan saling membersamai. Di sini kita para lembaga delegasi juga bisa membersamai dan berkomitmen kepada kawan-kawan panitia, dalam artian kita juga inilah bentuk dukungan kita loh kawan-kawan. Inilah bentuk sinergitas kita, inilah bentuk solidaritas kita sesama lembaga AP atau AN di Borneo ini. Dan juga dari kawan-kawan panitia sendiri juga berkomitmen gitu loh, membersamai kita, mendukung kita dan mensupport kita apapun kendala yang kita alami. Mungkin seperti itu pandangan saya. Dan juga jujur ya, memang benar kawan-kawan, kendala yang paling besar mungkin bisa kita hadapi itu di uang sih sebenarnya kawan-kawan, di uang. Sama terkait temu admin juga kami mengalami kendala di keuangan gitu loh. Kita tidak muluk-muluk bahwasanya memang faktanya uang ini sangat mempengaruhi suatu kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi mungkin disinilah forum kita kawan-kawan di hari ini, baik dari kawan-kawan yang peserta penuh maupun kawan-kawan peserta tidak penuh, itu ya bisalah sharing-sharing ataupun berbagi pengalamannya yang dari SIMAK tahun 2019 kemarin itu bagaimana perihal anggaran, apakah ya misalkan nih ada kawan-kawan peserta tidak penuh yang masih kebingungan atau masih ragu nih perihal bagaimana pencairan dana, itu bisa ditanyakan kepada kawan-kawan panitia ataupun kawan-kawan peserta penuh yang sudah pernah mengikuti SIMAK tahun 2019 kemarin, itu bagaimana apakah kita boleh mengirimkan proposal permohonan dana ini kepada instansi terkait ataupun ke UNIF ataupun bahkan ke pihak swasta. Di situ kan salah satu komunikasi kita juga kawan-kawan, bentuk komitmen dan bentuk dukungan kita juga saling membersamai lah, membantu kawan-kawan yang mengalami kendala. Mungkin seperti itu sih pandangan saya. Di sini kita
bersama-sama saling membersamai baik dari lembaga maupun panitia. Mungkin cukup dari Hima AP. Terima kasih Bang Sapril atas kesempatannya. Ya, baik, terima kasih juga Bang Syahrul Sidik. Ya, jadi seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi di sini coba kita bahas bersama-sama terkait dengan kegiatan ini agar kita bisa di sini satu persepsi dan juga menyatukan pandangan kita. Gitu teman-teman. Mungkin sekali lagi saya tanyakan, apakah ada yang ingin tanyakan nih terkait dengan kegiatan SIMAK? Dan juga bagi teman-teman yang lain, apakah sudah bisa disepakati nih kalau misalnya kita mengadakan kegiatannya itu secara offline gitu? Gimana nih pandangan teman-teman semua? Oke, baik. Tadi kan sudah kita dengar ya sama-sama bagaimana pandangan dari Bang Syahrul selaku perwakilan dari Universitas Lambung Mangkurat terkait dengan agenda SIMAK. Mungkin saya ingin tanyakan sekali lagi ya untuk memastikan nih terkait dengan gimana tanggapan teman-teman delegasi terkait dengan agenda SIMAK ini. Langsung saja saya tanyakan mungkin ke teman-teman dari Universitas Kapuas Sintang. Gimana nih pandangannya terkait dengan SIMAK ini? Izin masuk, Bang? Ya, silakan Bang Frian. Ya, mohon maaf sebelumnya tidak mengaktifkan kamera karena jaringannya juga dan pokok berkendala lah kalau dari jaringannya. Langsung saja mungkin kalau dari kami Hima PAP Visip Engkas Sintang itu saya rasa dari pertanyaan-pertanyaan dan beberapa yang telah teman-teman delegasi sampaikan, saya rasa sudah cukup banyak agar menjadi bahan kami ke depannya, maksudnya nantinya ketika melakukan konsultasi kepada pihak lembaga. Saya rasa seperti itu. Dan untuk persiapan panitia, teman-teman panitia SIMAK ini tidak ada maksudnya kami seperti yang telah disampaikan dari delegasi Universitas Tanjung Pura, kami mengikuti saja. Begitu Bang. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih kembali kepada Bang Frian. Mungkin dari Universitas Kapuas Sintang itu sama, mengikut saja apa yang sudah diputuskan oleh panitia. Mungkin kita lanjut ke Uni Kaltara, Universitas Kalimantan Utara. Gimana nih tanggapannya terkait dengan persiapan SIMAK? Halo Bang Mbak, perwakilan dari Universitas Kaltara. Ya, halo. Ya, Mbak Kasmiati, persilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya terima kasih kepada para panitia yang sampai saat ini bersemangat untuk melaksanakan kegiatan SIMAK 2021 sebagai tuan rumah dari Universitas Mula Warman. Seperti yang kesepakatan kemarin, kami sangat setuju sekali bila mana pelaksanaan SIMAK ini dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan, saya rasa ini tidak masalah karena sudah tersusun dan terstruktur secara bagus juga. Baik itu tema dan subtema juga sangat baik. Saya rasa semuanya
akan diusahakan juga untuk dari mahasiswa Himanega untuk melaksanakan ini. Kami akan mempersiapkannya juga. Kami usahakan teman-teman dari Himanega juga siap untuk mengikuti pelaksanaan SIMAK di Unmul. Mungkin itu aja, Bang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Kasmiati. Dari Unikaltara, sama seperti yang lain, setuju saja dengan apa yang sudah dikonsepkan oleh teman-teman panitia. Mungkin langsung lanjut kita ke Universitas 17 Agustus Samarinda. Gimana pandangannya terkait dengan SIMAK ini? Kalau dari saya, Universitas 17 Agustus itu akan mengikuti sesuai apa yang disiapkan oleh panitia. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Mbak Adinda. Lanjut ke UMPR. Mungkin dari Bang Izul atau Bang Ardil bisa disampaikan terkait dengan sikap dan pandangannya. Sebelumnya izin masuklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UMPR mungkin mengikuti sebelumnya itu alur-alur dari panitia yang sudah ditetapkan. Jadi bagaimana alurnya, kemungkinan kita mengikuti alur tersebut. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Izul dari UMPR yang menyatakan setuju saja dengan apa yang dikonsepkan oleh teman-teman panitia. Mungkin lanjut ke teman-teman dari STIA Amuntai. Mungkin sekali lagi saya tanyakan kepada Mbak-Mbak gimana pandangannya terkait dengan sikap dan pandangannya terkait kegiatan SIMAK. Oke, kalau izin masuk dari kami pribadi, dari apa yang telah panitia jelaskan tadi, kan kami ini baru mengikuti kegiatan ini. Jadi kalau dari kami itu secara garis besar itu sudah paham dan akan berusaha semaksimal mungkin mengikuti semua yang diarahkan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Hilmi. Oke, selanjutnya mungkin dari Unikarta. Sekali lagi saya tanyakan nih kepada teman-teman delegasi dari Unikarta seperti apa pandangannya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau dari kami sendiri, kami setuju jika diadakan secara offline. Apalagi, apa maksudnya itu kalau misalkan diadakan secara online kan kayaknya kesan-pesannya yang kita lakukan nggak dapat. Jadi kami setuju aja untuk dilakukan secara offline. Cuman mungkin sedikit saran untuk estimasi biaya itu mungkin bisa lebih apa sih namanya itu diobrolin lagi biar teman-teman yang dari Pulau Kaltim itu biar bisa kirimin delegasinya gitu lebih banyak. Jadi biar kita lebih rame gitu. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Mbak Linda. Dari Unikarta itu jujur saja dengan apa yang dikonsepkan teman-teman panitia, mungkin lebih ke anggaran estimasi biaya saja yang dipertimbangkan lagi. Lanjut ke teman-teman dari Uniska. Mungkin dari Mbak Alawiyah atau Mbak Haidal. Gimana Mbak pandangannya terkait dengan SIMAK 2021? Halo Mbak Alawiyah dan Mbak Haidal, apakah suara saya terdengar jelas, Mbak? Iya, terdengar jelas. Kalau pandangan menurut saya sih dari acaranya itu sempurna, setuju-setuju aja. Tapi kan ada banyak dari pandangan yang lain juga tentang biayanya. Mungkin itu aja sih. Kendalanya itu dari biayanya.
Baik, terima kasih Mbak Haidal. Mungkin lebih ke masalah estimasi biaya Mbak terkait dengan SIMAK ini. Mungkin lanjut ke UGM. Teman-teman delegasi dari UGM seperti apa pandangannya? Saya tanyakan sekali lagi, teman-teman delegasi dari UGM seperti apa pandangannya terkait persiapan SIMAK ini? MC-nya udah pasti, Dian gitu. Kalau moderatornya belum dapat. Irma dihubungi, belum ada jawab. Mohon maaf Bang, suaranya tidak terdengar jelas Bang. Tungguin, nah dia minta juga tanggal pastinya, kayaknya beliau kerja. Mohon maaf Bang, suaranya tadi tidak terdengar jelas. Mungkin bisa diulang. Mungkin kalau semisal ada gangguan jaringan dari teman-teman delegasi bisa disampaikan lewat room chat Zoom aja ya. Ini saya tanyakan sekali lagi kepada teman-teman delegasi dari UGM gimana sikap dan pandangannya terkait persiapan SIMAK ini. Nah, saya tanyakan pada perwakilan dari UGM, mungkin ada Mbak Rafikoh Megiroh dari FISIP UGM, gimana nih Mbak pandangan dan sikapnya terkait persiapan SIMAK ini? Mungkin kalau semisal dari Mbak Rafiko dari WGM ini tidak ada pandangan, bisa kita ambil pandangan yang sebelumnya. Kalau dari WGM ini setuju-setuju saja dengan apa yang dikonsepkan oleh teman-teman acara, teman-teman dari panitia. Ya sudah semua ini ditanyakan dan rata-rata dari teman-teman delegasi ini sepakat saja dengan apa yang dikonsepkan oleh teman-teman acara terkait dengan timeline, kemudian alur penelitiannya seperti apa. Mungkin lebih ke estimasi biaya aja ya, tadi ada beberapa teman-teman delegasi yang meminta dari teman-teman panitia ini untuk mempertimbangkan terkait dengan estimasi biayanya. Oke, mungkin kita bisa lanjut saja ke acara berikutnya, yaitu konferensi pers SIMAK 2021, yang mana akan disampaikan oleh Ketua Panitia pada Mbak Abibah Fiona Soraya. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator atas penyampaiannya dan diarahkan ke saya. Mungkin dari sini sudah kita dengarkan dan dapat kita simpulkan ya dari teman-teman delegasi semua yang ada di Kalimantan, bahwasannya di sini akan saya sampaikan terkait berita acara konferensi pers Silaturahmi Mahasiswa Administrator Kalimantan tahun 2021 dengan nomor 001-BA-SOS-SIMAK-Himanislik eksternal bulan 4 tahun 2021. Telah diselenggarakan konferensi pers yang dihadiri oleh peserta konferensi pers dan panitia pelaksana silaturahmi mahasiswa administrator Kalimantan 2021.
sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam lampiran berita acara ini dengan ketentuan seperti berikut. Mengingat hasil berita acara konferensi pers Prasilaturahmi Mahasiswa Administrator Kalimantan 2020 dengan nomor 001-BA/SOS/Prasimak/Himanega eksternal /12/2020. Peraturan Wali Kota Samarinda nomor 43 tahun 2020 menimbang situasi pelonggaran aktivitas di Kota Samarinda, namun dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan daerah Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Memutuskan, 1. Penyelenggaraan SIMAK tahun 2021 dilangsungkan secara luring atau luar jaringan di Universitas Mula Warman. 2. Menyepakati hasil timeline dari Panitia Pelaksana SIMAK 2021. 3. Menyepakati keputusan bersama yang telah dibicarakan di konferensi pers SIMAK 2021. Ya, tertanggal pada hari dan tanggal ditetapkan Sabtu 17 April 2021, waktu 14.30 WITA, tempat via Zoom Cloud Meeting. Dan adapun peserta yang terlibat menyepakati terkait konferensi hasil berita acara ini dari delegasi konferensi SIMAK Universitas Mula Warman Himanislik Visip Unmul, kedua delegasi konferensi SIMAK Universitas Muhammadiyah Palangkaraya atas nama Izul Islam, dan delegasi konferensi SIMAK dari Universitas Lambung Mangkurat atas nama Syahrul Sidik Abdi. Selanjutnya delegasi konferensi SIMAK dari Universitas Kaltara atas nama Kasmiati. Selanjutnya delegasi konferensi SIMAK dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda atau UNPAK atas nama Faradila Melani. Dan terakhir dari delegasi konferensi SIMAK Universitas Kapuas Sintang atas nama Pian Gonzaga. Ya, berikut sudah saya sampaikan terkait berita acara yang telah kita sepakati. Tadi poin-poinnya sudah saya sampaikan. Jadi untuk konferensi pers yang hari ini kita lakukan dan bisa kita tetapkan untuk kedepannya sudah kita sepakati ya teman-teman delegasi semua yang tertera dan terlampir di berita acara pada konferensi pers hari ini di tanggal 18 April 2021. Ya, mungkin untuk hasil berita acara nanti dari panitia kami akan mengirimkan langsung ke dalam grup SIMAK 2021. Ya, mungkin saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Habibah yang telah membacakan berita acara konferensi pers SIMAK 2021. Mungkin sebelum kita lanjut ke acara yang terakhir yaitu penutup, kita akan masuki terlebih dahulu acara dokumentasi. Kepada teman-teman delegasi bisa mengaktifkan kameranya apabila tidak ada kendala jaringan. Baik, akan saya pandu ya. 1, 2, 3. Baik, di slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Langsung saja kita beranjak ke acara yang terakhir, ialah acara penutup. Marilah kita tutup acara konferensi pers SIMAK 2021 ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perilaku. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan